Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas PPKN kami dan kelompok 5 yang beranggotakan pertama dari Yanti Rahma Susanti, kedua ada Monika Julianti, ketiga Muhammad Rifai, dan keempat Bintang Permana. Untuk Rifai silahkan. Substruktur dan infrastruktur politik. Apa substruktur dan infrastruktur politik di Indonesia? Substruktur dan infrastruktur politik adalah dua komponen dalam sistem politik yang menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Berikut pengertian dan perbedaan keduanya. Apa itu substruktur? Substruktur politik adalah sebuah lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara dan menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga negara tersebut memiliki tugas membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum lembaga tersebut, antara lain lembaga substruktur Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disebut MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR merupakan lembaga negara yang bertugas untuk mengubah serta menetapkan Undang-Undang Dasar UUD, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang MPR. Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga negara yang berfungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Lembaga suprastruktur, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dewan Perwakilan Daerah merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. DPD memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undangnya yang berkaitan dengan otonomi daerah dan berkaitan dengan daerah. Presiden atau wakil presiden. Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintah di suatu negara. Dalam menjalankan tugasnya, presiden akan dibantu oleh satu wakilnya. Lembaga suprastruktur. Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI tahun 1945, memutuskan pembubaran partai politik, memutus hasil perselisihan tentang pemilu, dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden atau wakil presiden menurut undang-undang. Lembaga suprastruktur Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial adalah lembaga ini berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Apa itu infrastruktur? Infrastruktur politik adalah kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok tersebut dapat berperan menjadi perilaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Di Indonesia, terdapat banyak kelompok atau organisasi yang termaksud dalam infrastruktur politik. Setelah diklasifikasikan, kelompok tersebut menjadi 4 kekuatan, antara lain
Antara lain partai politik. Partai politik merupakan organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia dengan sukarela atas dasar persamaan kehendak serta cita-cita guna memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa, serta negara melalui pemilihan umum. Partai politik berdiri karena adanya dorongan persamaan kepentingan dan cita-cita politik. Kelompok kepentingan atau interest group. Kelompok kepentingan adalah kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok ini dapat menghimpun atau mengeluarkan dana serta tenaga untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas politik. Kelompok penekan atau pressure group. Kelompok penekan merupakan kelompok yang memiliki tujuan untuk mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan serta keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya akan tampil ke depan dengan beragam cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka. Media komunikasi politik merupakan sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi serta pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah ataupun masyarakat pada umumnya. Keberadaan media komunikasi diharapkan mampu mengolah, mengedarkan informasi ataupun mencari aspirasi atau pendapat sebagai berita politik. Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.